gempa buminya. Bapak-bapak, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kemarin bertolak dari NTT. Rencananya ngisi di Nganjuk tadi malam, tapi terlambat pesawatnya sehingga saya akhirnya bermalam dan alhamdulillah tadi tiba Surabaya, terus persiapan diri berangkat ke Kertosono, rencana ketemu tim di Mojokerto, tapi tidak katut lagi waktunya sehingga kita terus ke masjid ini. Alhamdulillah 2-3 menit sebelum maghrib tiba di sini tadi, diterima dengan baik oleh Pak Ketua Takmir. Saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan matur nuwun sangat atas silaturahim ini Bapak Ibu. Moga-moga dengan silaturahim ini Gusti Allah parengi panjenengan sedoyo umur panjang bermanfaat sekalian rezeki yang kathah barokah. Amin. Salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil hisab kita jumpa beliau, kita dapat syafaat beliau, kita masuk surga bareng beliau. Bapak Ibu sekalian, masih dalam nuansa Idul Fitri. Sekali lagi selamat berhari raya Idul Fitri yang telah lewat. Semoga amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Ramadan hasilnya akan kita rasakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Salah satunya yaitu di bulan Syawal, di mana kita lihat Syawal secara etimologi artinya peningkatan, maka moga-moga di bulan ini semakin meningkatnya amalan-amalan kita. Kalau kemarin Ramadan sebagai media latihan meningkatkan ibadah, semoga di Syawal ini ibadahnya dipertahankan dan ditingkatkan terus, sodakohnya ditingkatkan terus, amal-amal soleh ditingkatkan terus. Semoga Allah beri kita umur panjang, diberikan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan nanti kita dapat menemui surganya Allah dengan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sedikit saja, ini waktu terbatas, sekedar storytelling. Kita tidak ceramah, tausiah tentang ilmu khusus, tapi lebih kepada berbagi cerita. Saya itu kan kecilnya agama Katolik Bapak, karena mama saya agama Katolik, ayah saya Islam, mama sempat masuk Islam, lahir kakak, menjelang melahirkan saya kembali Kristen. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya dibaptis, pada waktu itu dikasih nama Marcus da Silva. Api ya Bapak Ibu ya, Marcus da Silva. Jadi di Larantuka itu dulunya sebuah kerajaan berbasis Katolik, dibentuk oleh Portugis. Maka rajanya dibaptis dan hampir seluruh atribut kesukuan dirubah dengan embel-embel Portugal. Flores Timur, khususnya Larantuka, kita kenal ada suku-suku seperti suku Fernandes, De Gomes, De Santo, De Vasco. Mereka wonten Bapak Ibu? Boten enten ya? Ini kemarin minggu kemarin ini, hari Ahad kemarin ke belakang, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada kegiatan aktivitas Kristen yang sangat terkenal, yaitu dalam ibadah Paskah. Ini mulai dari proses Seninnya, Selasanya, Rabunya, Kamis, Jumat, itu istilah Samana Santa, arak-arakan patung-patung ya, Maria dan sebagainya. Kita menghormati agama mereka, juga dulu agama saya lah. Bapak Ibu sekalian, ini memang di sana dikenal sekali aktivitas ini, dan terakhir puncaknya hari Minggu kemarin, dan Senin sudah Paskah kedua sudah selesai. Jadi inilah Flores Timur dikenal dengan basis Katolik, sementara Kepulauan Solor dulunya basis Islam. Tapi hari ini NTT jadi minoritas Islam. Kita cuma
9%, Pak. Menempati beberapa kota penting, termasuk di ND, Pak. Di ibu kotanya didominasi oleh orang Islam. Flores Timur pun Wewerang Islam, tapi di banyak tempat Kristen. Lebih-lebih di pelosok-pelosok Kristen semua, Pak. Umat Kristen Katolik 56%. Protestan 30-an%. Katolik menguasai utara, Flores, sedangkan Protestan menguasai selatan, Timor, Sumba. Begitu Bapak Ibu, umat Islam tinggal terpencar-pencar di pelosok, di pesisir-pesisir. Ada juga yang mu'alaf di sebagian kecil di pedalaman Timor. Itu ada juga mu'alaf. Nah Bapak-bapak, saya akhirnya subhanallah dipelihara di keluarga Kristen. Secara pribadi saya bersyukur pada Allah karena mereka dari kalangan intelektual, berpendidikan tinggi, para tokoh di kabupaten, mereka juga misionaris. Tentu jiwa militan yang dimiliki oleh keluarga ini turun juga ke dalam jiwa saya. Nah Bapak-bapak, om-om saya ada yang jadi dokter, tahun 60-an sudah jadi dokter Bapak, di Flores Timur. Beliau kemudian jadi gubernur di NTT, ada yang juga jadi dosen, jadi tentara, polisi, jadi pastor. Maka tentu Bapak Ibu mereka berharap saya sebagai cucu laki terbesar ini bisa melanjutkan perjuangan mereka. Waktu itu saya mau dikirim belajar di seminari, tahu seminari Bapak-bapak ya? Semacam pesantren ya, ya orang Kristen. Mau dimasukkan ke seminari, tahu-tahu kebablas masuk pesantren Bapak-bapak. Subhanallah. Hidayah memang tidak pilih bulu ya Bapak Ibu ya. Tahun 82 saya akhirnya berangkat ke Solo, masuk di pesantren Ngeruki Solo. Ya, tahun 82 tingkat SMA, masuk Kuliatul Mu'allimin 4 tahun, tamat, termasuk lulusan terbaik. Saya kemudian diutus berdakwah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tahun 88 saya ambil keputusan pulang ke NTT. Tentu sebuah tantangan yang berat. Kenapa tidak berat? Sudah mayoritas Kristen, umat Islamnya sedikit, ekonominya begitu susah. Padahal perjuangan ini salah satunya membutuhkan harta. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kita perhatikan ayat Allah tentang jihad, redaksi jihad dalam kajian saya pasti dimulai dengan jihad bi amwalikum, diikuti dengan wa anfusikum. Berjihad dengan harta dan jiwa raga. Itu dalam konteks operasional dimulai dengan harta. Maka saya merenung ini. Wah, ini jadi dai, jadi pejuang di tempat seperti ini harus punya harta. Betul tidak Bapak Ibu? Fisik kuat, harta juga kuat. Insya Allah kita mulai ibda binafsik, yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Saya waktu itu jarang orang mengundang saya ceramah. Karena backgroundnya Ngeruki Pak. Pesantrennya Abu Bakar Basir. Wah ini ekstrim ini. Anti pemerintah ini. Gitu Pak. Saya tidak diundang. Wong-wongnya pada meden KB. Gak mau ngundang saya Bapak Ibu. Tapi saya berpikir. Kalau saya berhenti berjuang. Mati ilmuku. Betul tidak Bapak Ibu ya? Bahkan saya mendapat laknat Allah kalau saya berhenti berjuang. Saya harus lakukan sesuatu. Maka saya mulai dari diri saya terjun di dunia ekonomi. Saya bisnis jadi petani, Pak. Mriki wonten petani, Bapak Ibu? Kathah nggih? Ya, tapi saya tidak tanam padi. Di sana itu tanamnya jambu mente, Pak. Ya, Pak ya, tahu jambu mente ya. Padi gimana itu gunung-gunung semua sana. Ada juga padi sedikit lah orang-orang di sana tanam. Saya juga jadi nelayan, Pak, terjun di laut, tangkap ikan. Panjenengan mungkin belum pernah ya di laut ya Pak ya. Saya juga jadi pedagang, jalan keliling. Kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya, bisnis dakwah seiring sejalan. Pulang dari pasar Takandani Bojo, Bu. Ini kita bagi. Hasilnya separuh sampean kelola untuk rumah tangga, separuh saya kelola untuk perjuangan. Untuk apa Ustadz? Transport.
Kita harus silaturahim, jalan kampung ke kampung. Dulu jalan kaki masih Pak. Pergi ke kampung ini tidak bisa balik, tidur di sana Pak. Ada masjid, kita tidur di situ. Ada hutan, tidur di hutan Pak. Sekali-sekali naik kuda dulu, zaman dulu ya. Masya Allah, 88 saya masih ingat. Kita sampai di sana, begitu susahnya umat, saya bilang sama mereka, datang ke daerah seperti ini, bawa sesuatu, bawa beras, bawa gula, kasih orang di situ. Begitu Bapak Ibu. Saya kalau tahun kurban, ini menjelang kurban gini, saya suka ke pelosok-pelosok. Beli kambing mereka, beli sapi mereka, sembelih, kasih mereka makan. Begitu Bapak Ibu cara saya tampil dalam berdakwah di sana. Maka dari waktu ke waktu, akhirnya dakwah saya mulai diterima. Oh ternyata ustadz yang digelar ekstrim, tidak ekstrim, baik ustadznya ini. Suka membantu Bapak Ibu sekalian. Nah apalagi bapak-bapak, saya itu terkenal di NTT pemain bola Pak. Ada di sini panjenengan pemain bola? Dulu Pak? Sekarang masih? Saya juga masih main bola Pak. Ini salah satu media saya gunakan. Oh iya ya, ini foto saya Pak. Ini masih foto-foto kenangan tahun lalu saya main bola ini Pak. Kalau ada flyer begini kan top juga nih Pak ya. Jadi penjenengan kalau tanya ono Kiai Arifudin, oh boten enten saya ngertos. Kalau tanya ono Ustadz pemain bola tertua, orang kenal saya Bapak-bapak. Nah Bapak-bapak, satu kesan saya itu, saya berkurban di pedalaman Timor. Tahun berikut saya datang, koncoku bilang sama saya, Ustadz, tetangga itu sudah masuk Islam. Saya bilang, kenapa masuk Islam? Gara-gara kurban Ustadz. Saya panggil dia, bang sini dulu. Kenapa lu masuk Islam? Enak Ustadz Islam ini. Enak apanya? Panjenengan beli sapi saya punya. Sembeli dagingnya bagi kami juga makan. Enak Islam ini. Masuk Islam saja. Begitulah Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan dukungan-dukungan dari kelompok kecil, bertambah 1-2 dari daerah-daerah pelosok mendukung saya, akhirnya saya bisa bangun pesantren di tengah-tengah orang Kristen. Buka pesantren gratis, boten bayar Pak. Pendidikan formal SMP tahun 2002, 2006 bangun SMA, Madrasah Aliyah. Alhamdulillah jalan sampai hari ini, santri hampir 100 orang. Boleh Bapak Ibu, ada yang mau titip bocah-bocahnya sekolah karo aku di Flores? Gratis loh Bapak Ibu, gelem? Iku putri-putri Ibu, putri-putrinya titip karo aku ya. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sepak terjang perjalanan dakwah ini didengar oleh lembaga-lembaga filantropi di Jawa, termasuk salah satunya yang menghadirkan saya hari ini, Badan Wakaf Al-Qur'an undang saya sharing program. Tahun 2009 saya rapat di Jakarta, direkturnya bilang, "Ustadz, kita mau ekspansi program proyek wakaf di Indonesia Timur. Tolong antum bantu memfasilitasi." Woi, saya bilang mantap Mas, aku dewe wae iso kok. Semakin banyak orang Islam yang dukun, semakin mantap ini. Program apa Pak? Pertama bikin dulu program wakaf Quran. Saya bilang kenapa cuma wakaf Quran? Tidak ada wakaf air bersih kah? Di sana susah air. Nanti Ustadz, kalau sudah masuk Quran, datang rahmat Allah, akan masuk wakaf-wakaf yang lainnya. Alhamdulillah kita mulai dengan program Quran. Saya bilang sama mereka, Bang, di NTT dan sekitarnya itu daerah pulau. Kita kalau distribusi Quran bawa kapal. BWA tidak punya kapal. Saya wakafkan saja kapal saya. Jadi ini kapal saya ini dulu kapal ikan, Pak. Terus kita muat turis. Tahu turis di Labuan Bajo Bapak Ibu ya? Itu lumayan Pak, ini sekali charter 100 juta. Hari ini saya bilang sama teman-teman, udah nggak usah lagi, sekarang jadi muat Quran, sudah kita wakafkan. Kalau sudah jadi kapal wakaf, muat turis, repot Pak ya, turisnya telanjang-telanjang tuh Bapak Ibu. Nah, maka hari ini Alhamdulillah Bapak Ibu dikenal sebagai kapal Quran. Sudah hampir 1 juta Quran bersama kapal ini kita distribusi di Indonesia Timur. Begitulah Bapak Ibu, maka malam ini saya dihadirkan juga oleh Badan Wakaf Al-Quran. Pertama tujuannya berjumpa umat Islam,
menyampaikan pada panjenengan. Boleh jadi panjenengan pernah berkontribusi melalui proyek wakaf Quran. Saya secara pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Saya doakan semoga ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Kalau kita sudah meninggal pun mendapatkan pahala. Nah Bapak Ibu sekalian, juga yang kedua, mungkin belum berkesempatan turut dalam proyek ini. Saya mengajak Bapak Ibu juga, yuk dukung perjuangan kami di daerah sana. Kita sangat sedikit orangnya. Hari ini BWA bersama saya bikin proyek 100.000 Al-Quran untuk Nusa Tenggara Timur. Juga sekalian proyek pembinaannya kita wujudkan dalam bentuk wakaf pesantren. Yaitu merenovasi pesantren saya di Adonara. Pesantren sudah 20 tahun, bangunannya tadi agak reot-reot itu. Kita hari ini mau renovasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu terlibat juga sebagai wakif, turut berpartisipasi dalam berwakaf Quran plus wakaf bangunan pesantren. Bisa ya Bapak Ibu, insya Allah ya? Insya Allah saya doakan kita murah rezeki, umur panjang, bisa tetap beramal soleh Bapak Ibu. Atau ada di antara bapak-bapak yang malam ini sujudnya tadi sudah minta supaya umur pendek? Sudah minta mati Bapak Ibu? Semoga tidak ada Pak. Karena hidup ini cuma sekali. Dunia betul sementara. Sekedar mengingatkan kita ada akhirat. Tapi bukan berarti cepat mati. Betul tidak Bapak Ibu ya? Oh ini dunia diberi Allah tempat beramal soleh. Sebaiknya minta Allah. Kalau tidak ada momentum jadi nabi. Jelas kita tidak jadi nabi Bapak Ibu ya. Tidak ada momentum jadi siddiqin. Atau mungkin sangat sedikit. Tidak ada momentum jadi suhada. Atau mungkin sangat sulit jadi syahid. Masih satu. Jadi solihin. Orang-orang yang soleh. Maka semoga ini adalah manusia yang umur panjang, murah rezeki, banyak berbuat, banyak beramal soleh. Insya Allah kita tumpuk dan terus beramal. Ketika kita mati, kita mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, BWA pada malam ini menghadirkan beberapa program antara lain, yaitu menawarkan kita paket-paket wakafnya itu. Ini mana Mas ada paketnya? Itu ada paket platinum. Paket platinum itu paketnya nilainya sampai 15 juta Bapak Ibu. Ini saya berharap mungkin kita sini bisa menghimpun, mendapatkan paket ini. Paket 15 juta ini Al-Qur'annya 9 juta Bapak Ibu. Jadi 60 Quran. Semoga terhimpun 60 Quran. Kemudian nanti 6 jutanya untuk pembangunan pesantren. Nah, saya berharap semoga di masjid ini, kalau kita semua terhimpun, ya bapak-bapak ada sekitar berapa ini kurang lebih? Hampir 20 orang. Kalau satu orang 1 juta saja, lumayan ini Bapak Ibu ya. Bisa tidak Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Cuma 1 juta, 10 juta aja mungkin bisa insya Allah. Bapak Ibu saya kadang ditanya, Ustadz gimana caramu itu? Pelihara anak 100 orang, makan beras berapa kilo setiap bulan itu? Duitmu dari mana? Saya bilang dari Allah. Lewat jihad kita, kerja keras, golek rezeki, semoga diparingi rezeki yang akeh, terus berbagi, Allah menjaga kita, menjaga usaha-usaha kita, melancarkan urusan kita, memudahkan rezeki kita. Begitu Bapak Ibu cara saya. Maka termasuk malam ini juga bisa berkesempatan silaturahim di sini. Saya berharap makin banyak saudara, makin banyak pejuang, kita sama-sama membantu perjuangan di daerah saya juga. Bisa ya Bapak Ibu ya? Siap turut? Masya Allah. Lebih bagus lagi kalau bisa ke Flores ini, naik kapal saya. Pak Ustadz bisa ya? Insya Allah ya. Bareng naik kapal. Gitulah Bapak Ibu, itu paket 1, mungkin ada paket kedua juga, yaitu Qurannya kita ambil paket 10 juta, misalnya itu Qurannya 40. Dana untuk bangun pesantrennya 4 juta. Semuanya dikelola oleh Badan Wakaf, Pak. Saya nanti terima bersih aja. Saya tahu aja, tanda tangan. Juga nanti ada paket yang kecil, yaitu paket sedang, paket 5 juta. Mungkin ada yang punya, Ustadz saya 5 juta. Yaitu Qurannya sak gerdus, 20 Quran. Sedangkan untuk pesantrennya 2 juta. Begitu Bapak Ibu. Terus mungkin ada lagi, Ustadz saya pribadi mau kasih sendiri bisa tidak? Oh bisa. Paket 1 juta. 1 juta itu Quran 4. Ya, Qurannya 4 untuk ya bisa. Namanya Quran wakaf, kita bisa atasnamakan diri kita. Wakifnya orang tua kita, anak kita, istri kita, boleh Bapak Ibu. Namanya wakaf kan begitu ya, amal jariah. Ustadz yang sudah meninggal boleh tidak? Ya kalau orang tua kita boleh, nggak ada masalah.
Karena kita adalah asetnya orang tua kita. Kita bisa bersodako atau berwakaf khususnya atas nama orang tua kita. Lebih-lebih kalau kita mendapatkan warisan orang tua, ini cocok kita berwakaf atas nama mereka. Kemudian ada wakaf, ada sederhana, ada paling rendah, yaitu standarnya 500.000. Itu Qurannya 2 buah, 200.000-nya untuk pembangunan pesantren. Ya mungkin siapa tahu bapak-bapak ada yang mau ambil pribadi. Saya 2 Quran Ustadz, 1 nama saya, 1 lagi nama istri. BBA tuh bikin Quran seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini orange, Al-Quran Mushaf. Hijau, terjemahan. Rencana kita setiap rumah dikasih 2 Quran. Supaya bisa dipakai untuk ngaji, anak-anak bisa juga untuk belajar taklim ibu-ibunya. Harapan kita begitu Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan di antara Quran 100.000, ada juga Quran penjenengan dari Masjid Al-Fatah Kertosono. Bisa ya Bapak Ibu? Insya Allah. Baik, sebelum saya akhiri, sekedar untuk saya tahu. Bapak-bapak yang sudah siap niat untuk turut dalam proyek ini ada? Bismillah, angkat tangan. Wah, 1, Masya Allah. Ada lagi Bapak? Bismillah, sudah menginspirasi. 2 Pak. Ada lagi Pak? Bismillah, berikut. Bapak Ibu. Oh, ibu-ibu, mantap. Ibu, perlu persaksian ya. Nabi pun demikian. Kalau mau jihad, ngajak sahabatnya, siapa yang siap infak? Pada diam kabeh Pak.